untuk sekarang. Nah, jadi untuk materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang hukum Newton, di mana materi ini disusun oleh saya dan Pak Ganis, Pak Ganisan Haji ya. Oke, ini mata kuliah Fisika Mekanika Panas. Ini udah ya identitas mata kuliah, kita langsung masuk ke pendahuluan. Jadi kita akan membahas tentang hukum Newton, di mana hukum Newton ini ya merupakan materi mekanika klasik. Salah satu termasuk dalam mekanika klasik kan dalam fisika itu ada terbagi menjadi dua periode ya secara umumnya, yaitu terdiri dari fisika klasik dan fisika modern. Nah, sekarang hukum Newton yang akan kita pelajari saat ini baru termasuk ke dalam fisika klasik golongannya. Jadi masih belum masuk ke era modern. Nah, mekanika klasik atau mekanika Newton ini adalah suatu teori tentang gerak yang didasarkan pada konsep massa dan gaya dan hukum-hukum yang menghubungkan konsep-konsep fisis dengan besaran kinematika. Besaran kinematika itu apa saja? Contohnya seperti perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Ketiga konsep kinematika ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, dan untuk pertemuan kali ini kita akan lebih fokus kepada konsep massa dan gaya atau khususnya tentang gaya yang ditemukan oleh Newton. Nah, hukum Newton ini menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Jadi kita akan mencoba menganalisis sebuah perilaku gerak suatu benda dari sudut pandang gayanya dan massanya dan hukum-hukum Newton yang berlaku. Nah, semua gejala dalam mekanika klasik dapat digambarkan dengan menggunakan tiga hukum sederhana yang dinamakan hukum Newton tentang gerak. Nah, jadi hukum Newton tentang gerak ini ada tiga macam, akan kita bahas pada slide berikutnya. Kita lihat, Sir Isaac Newton. Isaac Newton itu beliau lahir 3 bulan setelah ayahnya meninggal. Dan beliau lahir pada tahun di mana Galileo meninggal. Mulai kuliah pada umur 18 tahun dengan bantuan beasiswa Caesar pada tahun 1661 dan beliau ini sebenarnya bukan seorang fisikawan, tapi dia seorang profesor matematika awalnya. Nah, dia menjadi profesor matematika pada tahun 1669 dan penemuan hukum Newton tentang gerak ini ditemukan pada tahun 1687 gitu ya. Jadi Sir Isaac Newton ini pada awalnya itu dia bukan seorang fisikawan tapi dia seorang matematika, profesor matematika, namun kemudian dia karena seiring berjalan waktu dia sering berpikir, sering mengeksplor yang ada di dunia, gejala-gejala alam yang ada di dunia ini, dia lalu menemukan hukum Newton, hukum yang diberi nama dia sendiri karena dia yang menemukannya gitu ya. Ya, di mana di hukum Newton ini membahas tentang perilaku gerak suatu benda. Nah, versi modern hukum Newton adalah sebagai berikut. Untuk hukum pertama, yaitu hukum Newton pertama ini membahas tentang hukum kelembaman, di mana sebuah benda akan tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan sama kecuali ia dipengaruhi oleh suatu gaya tidak seimbang atau gaya eksternal neto. Nah, maksudnya apa? Jadi misal gini, ada suatu benda yang awalnya diam, dia akan tetap diam keadaannya kecuali ketika diberi gangguan atau gaya neto, gaya luar. Jadi benda ini akan tetap diam selama tidak ada gaya luar yang mengganggunya. Ketika ada gaya luar yang mengganggunya, baru dia akan berubah perilakunya menjadi bergerak, yang asal diam atau bergerak. Atau suatu benda akan tetap bergerak pada kecepatan yang sama, kecuali ketika dia diberi gaya luar. Ketika dia diberi gaya luar atau gaya neto, maka itu akan memunculkan ketidakseimbangan pada pergerakan si benda tersebut. Ketidakseimbangannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk perubahan kecepatan dari gerak si benda tersebut. Seperti itu. Gaya neto yang bekerja pada sebuah benda juga dinamakan gaya resultan, atau adalah jumlah vektor semua gaya yang bekerja padanya. Jadi gaya neto atau gaya yang bekerja pada suatu benda itu jumlah resultan dari vektor gaya yang bekerja pada si benda tersebut. Jadi jumlahnya ada berapa gitu ya.
Nah, di mana persamaan untuk hukum pertama Newton ini adalah F neto sama dengan sigma F. Kemudian kita masuk ke hukum 2 Newton, di mana di sini dinyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan masanya dan sebanding dengan gaya eksternal netonya yang bekerja padanya. Apabila kita rubah kalimat tersebut dalam bahasa matematis, maka persamaannya akan menjadi A sama dengan F neto dibagi M, di mana percepatan berbanding terbalik terhadap masanya dan sebanding dengan gaya eksternal netonya. Atau lebih umumnya, persamaan ini kita kenal sama dengan F sama dengan M kali A, gitu ya. Sedangkan hukum ketiga Newton itu membahas tentang apa? Hukum ketiga Newton itu menyatakan gaya-gaya selalu terjadi berpasangan. Artinya apa? Jika ada benda A memberikan gaya pada benda B, maka gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan diberikan oleh benda B pada benda A. Jadi misalnya begini, kita memberikan dorongan pada sebuah benda ke arah kanan, maka otomatis akan ada gaya yang menahan benda tersebut untuk segera berhenti ke arah kiri. Jadi gaya itu selalu berpasangan nyatanya gitu. Kalau ada gaya yang arahnya ke kanan, pasti ada gaya yang arahnya ke kiri. Kalau ada gaya yang arahnya ke atas, pasti ada gaya yang arahnya ke bawah. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Atau belum dipahami? Ya, ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, gaya itu apa? Gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda diam. Atau gaya neto sama dengan 0. Atau berubah kecepatannya, baik dipercepat maupun diperlambat. Lalu arah gaya, apa itu arah gaya? Arah gaya adalah arah percepatan yang disebabkannya jika gaya itu adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan besarnya gaya adalah hasil kali massa benda dan besarnya percepatan yang dihasilkan gaya. Ini berdasarkan hukum Newton yang keberapa? Pernyataan ini. 1, 2, atau 3? Ada yang bisa jawab? Gaya besar. Di sini kan disebutkan besarnya gaya itu adalah hasil kali massa benda dan besarnya percepatan yang dihasilkan gaya. Ini merujuk pada hukum Newton yang keberapa? 1, 2, 3 pernyataan ini. Satu, Bu. 1. Tadi kalau hukum Newton 1 itu tentang apa? Ayo, pada perhatiin enggak? Ayo, Kalau hukum Newton ketiga itu tentang gerak benda. Hukum Newton yang ketiga gerak benda kan? gerak benda. Terus yang kedua itu tadi tentang apa ya? Lupa. Hukum percepatan. Hukum percepatan. Berarti gaya itu yang pertama, Bu. Besarnya gaya adalah hasil kali massa benda dan besarnya percepatan yang dihasilkan gaya. Ini sama dengan hukum Newton 1, 2, 3. Kalian pada nyatet nggak? Ayo, pada merhatiin nggak? Kalau nyatet pasti tahu, lihat catatannya. Yo, saya pengen tahu sampai sini. Nilai kalian soalnya jelek banget, parah banget UTS-nya. Saya pengen tahu selama pembelajaran saya kalian memperhatikan atau hanya menyalakan saja. Coba lihat. Coba saya pengen tanya. Ririn Rizkianti, hukum Newton pertama tadi tentang apa? Belum sempat ditulis, tapi yang hukum Newton pertama hukum kelembaman. Ya, hukum kelembaban, betul. Kalau misalnya Faikul Hikam, coba hukum Newton yang kedua apa? Faikul Hikam. Oke, berarti nggak memperhatikan. Coba tanya lagi, saya pengen tahu. Muhammad Ramdan Ihsan. Lagi, Bu. Ya, makanya sambil nyatet. Kalian Kurang memperhatikan tadi.
kalau misalnya kalian cuma nonton aja pasti ngantuk gitu. Jadi cara agar ilmu pengetahuan itu nempel di otak kita atau kita ingat, itu kita harus mencatatnya karena mencatat itu salah satu cara untuk mengikat ingatan kita gitu, pelajaran yang kita sedang pelajari gitu. Kalau misalnya kalian nonton terus, kalian bakal ngantuk gitu. Ya, coba siapa yang tahu hukum Newton yang kedua bunyinya tentang apa? Percepatan Apa? percepatan sebuah benda berbanding terbalik Terhadap berbanding dengan terbalik masanya dan Iya. sebanding dengan gayanya. Iya, betul. Betul, Rifansyah ya. Nah, berarti besarnya gaya adalah hasil kali massa benda dan besarnya percepatan yang disebutkan gaya ini sama dengan pernyataan pada hukum Newton kedua. Ya. Sedangkan kalau misalnya gaya ini kan adalah suatu pengaruh suatu benda yang menyebabkan benda diam. Nah, atau berubah kecepatannya. Ini sebanding dengan hukum Newton 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang mana? Kurang jelas Bu, gimana tadi Bu? Jadi Yang ke satu, Bu. Yang ke satu. ya, yang Hukum ke-1. kelembaman. Ya, hukum kelembaman. Bagus. Berarti sebagian dari kalian memperhatikan ya. Jangan lupa diperhatikan dan dicatat ya. Baik Sekarang Bu. kita lihat videonya di sini akan memperlihatkan supaya gini, kalau misalnya kenapa saya dalam setiap PPT saya menyajikan video-video yang membahas tentang konsep fisika, karena saya ingin menyamakan persepsi. Kan apa isi otak dari setiap orang itu kan pasti berbeda. Cara memvisualisasikan dari suatu teori tiap orang itu pasti berbeda. Nah, maka saya ingin menyamakan persepsinya. Jadi kalau gaya itu sebenarnya dalam dunia nyata tuh secara visualnya seperti apa gitu ya. Jadi tolong diperhatikan videonya dan dipahami dengan baik. Kalau ada yang belum dipahami langsung tanyakan. Oke? Baik Bu. What is force? Let me tell you what you will probably read in your textbooks. Force is a push or pull upon an object, right? Ini suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran Bu, jelas. Oke. Nah, jadi di sini disebutkan kalau gaya itu kalau berdasarkan textbook ya, berdasarkan buku pelajaran kalian, gaya itu merupakan dorongan atau tarikan pada suatu objek ya. Katanya seperti itu. Though this cannot be really classified as incorrect, it hardly explains anything about the concept of force. This is what you will assume after reading this definition. You will imagine a stationary object on the ground and someone pushing it or pulling it. Nah, jadi apabila kita membaca suatu textbook yang menyatakan kalau gaya itu merupakan dorongan atau tarikan pada sebuah objek, pasti kalian akan memvisualisasikan atau membayangkan konsep tersebut seperti gambar di sini, sebuah kotak didorong kemudian ditarik gitu ya, seperti itu. Yes, when force is applied, the stationary object will move. But just this does not explain the concept of force entirely. Nah, jadi katanya tuh yang kalian akan pahami pasti kan cuma hanya sebuah box atau kotak ditarik, kemudian box tersebut berpindah gitu ya. Nah, namun visual seperti ini tuh katanya tidak menjelaskan konsep gaya secara keseluruhan gitu. Ada beberapa konsep yang tidak terjelaskan dari visual yang seperti ini. Before we move on to the definition of force, let's clear a few misconceptions about it. Let me ask you a question. This ball is lying at rest on the ground. It's stationary, not moving at all. Is there any force acting on it? Nah, sekarang gini. Lalu untuk menjelaskan konsep gaya itu, listen to my question carefully. Are there any forces acting on the ball when it is stationary? If you're on, imagine a stationary object does not. Let me ask you a quick thing at all. Is there any force acting on it? Nah, di sini untuk menjelaskan konsep gaya secara keseluruhan, dia ingin memberikan suatu contoh kasus. Misalnya bola yang yang ada di lantai gitu ya, bola di lantai dalam keadaan diam. Stationary itu diam berarti si bolanya. Menurut kalian, apakah ada gaya yang bekerja pada bola tersebut?
Kalau misalkan jalan si bolanya, jalannya itu ku angin, Bu. Jalannya sama angin. Terus Nah, ini kan kasusnya si bolanya dalam keadaan diam di lantai. Stationary itu berarti diam, tidak bergerak sama sekali. Bolanya diam aja di lantai. Apakah ada gaya yang bekerja pada bola tersebut? tidak ada karena dia Tidak ada karena diam. Nah, itu kenapa? Karena kalian baru paham kalau sebuah gaya itu ketika kotak ditarik atau didorong. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Kayak gini ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Kenapa? Mau nanya apa? Misalkan gini, Bu, batu yang tenggelam di kolam renang, otomatis kan ke bawah, tenggelam. Nah, terus saya itu kan batu. Kasus pertama itu batu. Nah, kasus yang kedua itu misalkan yang lebih ringan dari batu deh, yang mengambang di air, contohnya tisu, Bu. Itu gayanya antara batu sama tisu itu gimana, Bu? Kan yang satu tenggelam, yang satu mengambang. Nah, itu penjelasannya kalian harus paham dulu konsepnya yang seperti ini. Misalnya ini bola. Bola itu kalau misalnya dalam keadaan diam ada gaya atau tidak. Nah, kalian harus tahu dulu, kata kalian nggak ada gaya yang bekerja sama sekali. Lalu, kenapa kalau misalnya Tapi bola sebenarnya ada. harusnya ada? Harusnya Iya, soalnya ada faktor yang ngebuat si bola itu diam. apa faktor apa? Gaya gravitasi. Iya, gaya gravitasi. Ada yang namanya gaya gravitasi yang berlaku di seluruh bumi, di seluruh dunia Ya. ini. Kemudian, kalau misalnya gaya gravitasi berarti berdasarkan hukum Newton 3 ya. Hukum Newton 3 itu tentang apa tadi? Saya pengen tanya dulu ke kalian. Hukum Newton 3 itu tentang gaya-gaya selalu berpasangan, Ibu. Ya, gaya-gaya selalu berpasangan. Berarti kalau misalnya ada gaya gravitasi itu arahnya kemana? Ke bawah, Bu. Ke bawah. Secara gambar sih, secara grafis memang selalu digambarkan ke bawah. Berarti kalau berpasangan, ada gaya yang arahnya kemana? Ke atas. Ke atas. Gaya yang ke atas itu apa? Aduh, lagi bisa nih. Gaya apa yang arahnya ke atas melawan gaya gravitasi? Ada gaya yang arahnya ke bawah tapi ditahan oleh gimana sih? Gimana? Kan selalu berlawanan arah. Kalau ada gaya gravitasi, pasangannya kan berdasarkan hukum Newton 3, gaya itu selalu berpasangan. Nah, maka kalau karena gaya selalu berpasangan, kalian menyebutkan tadi ada gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Namun sebenarnya secara fisik itu bukan ke bawah ya, tapi menuju ke pusat bumi, inti pusat bumi. Nah, maka kan ada pasangannya nih, arahnya ke atas. Kalau secara visual ya, secara grafis gambarnya seperti itu. Yang arahnya ke atas itu namanya gaya apa? Yang selalu melawan arah gravitasi. Bandal, Bu, ngelawan. Yaitu gaya normal. Ada yang namanya gaya normal. Maka dari itu, kenapa si bola ini dalam keadaan diam atau stationary? Sebenarnya itu ada gaya yang bekerja pada bola tersebut, yaitu gaya berat atau gaya gravitasi, dan pasangannya yaitu gaya normal. Meskipun gaya normal itu sebenarnya bukan gaya yang nyatanya ada, tapi itu gaya imajiner atau gaya hayalan yang diciptakan oleh ilmuwan untuk menyeimbangi, karena berdasarkan hukum Newton 3 ya, kalau gaya itu selalu berpasangan, untuk mengimbangi gaya gravitasi gitu. Jadi gaya itu, gaya maknawi. Apa? Tapi, Bu, Gayanya cuma bisa dipahami dengan makna aja ya, Bu. Kenapa? Gayanya cuma dipahami dengan makna aja, nggak ada buktinya gitu. Ada buktinya. Nah, itu Contohnya seperti apa, Bu? Kalau Kenapa? gaya normal yang berlawanan sama gravitasi, contohnya? Contohnya seperti apa? Ya, itu kan kalau misalnya gaya normal itu, gaya yang arahnya ke atas melawan gravitasi. Ini coba lihat. Kenapa? Kalau gaya normal membutuhkan tenaga, bukan, Bu? Gaya normal membutuhkan tenaga. Gaya normal itu kan kayak gaya imajiner.
kalau misalnya untuk yang membutuhkan untuk membutuhkan tenaga ya supaya si bolanya terangkat ke atas gitu searah gaya normal, itu namanya gaya eksternal. Itu. Oh ya. Kita lihat dulu ya penjelasannya di sini. The answer is yes. There are forces acting on this ball. There is a gravitational force which is trying to pull the ball towards the center of the earth. And the ground is applying an equal force exactly in the opposite direction. This force is called the normal force. Because these two forces are balanced, they do not change the position of an object. Nah, di sini katanya di sini kenapa si bolanya tetap diam karena ada gaya gravitasi. Kemudian ada gaya normal yang arahnya berlawanan arah dengan gaya gravitasi tapi besarnya seimbang gitu. Jadi kan tadi Newton itu menyatakan kalau gaya itu selalu berpasangan ya. Nah, untuk menyeimbangkan gaya gravitasi ini ada yang namanya gaya imajiner, yaitu gaya normal namanya, yang besarnya seimbang dengan gaya gravitasi. Gitu. Kita lihat pembahasan selanjutnya. The net force acting on the ball is 0. Nah, maka total gaya yang bekerja pada si bola ini adalah 0 net force, karena arahnya berlawanan, tapi karena arahnya berlawanan berarti tandanya berbeda ya, yang satu positif, satu negatif. Jadi saling meniadakan gaya ini. So what does this tell you? Just humans pushing or pulling is not the only kind of force. And just because there are forces acting on an object will not mean the object will move. For the object to move, there has to be some net force. Nah, di sini dijelaskan kan katanya forces acting on an object does not imply that the object is in motion. Maksudnya seperti ini, ketika gaya bekerja pada suatu objek, itu bukan berarti objek tersebut harus bergerak gitu. Tapi ketika objeknya itu diam, sekalipun objeknya itu diam, pasti ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Itu yang harus kalian pahami ya. Jadi jika katanya tuh, jika total gayanya tidak sama dengan 0, maka baru si objek tersebut akan bergerak atau will move, akan berpindah. Nah, namun karena total gaya yang bekerja pada si bola tersebut adalah 0, maka bola tersebut dalam keadaan stasioner atau tidak bergerak sama sekali ya, meskipun ada gaya yang bekerja pada bola tersebut. Lalu kita lihat kasus selanjutnya. So now let's say a person softly kicks the ball. What happens then? Yes, the position of the ball changes. Why did the position change? Nah, sekarang contoh selanjutnya, misalkan bola tersebut kita tendang. Lalu apa yang terjadi? Bola tersebut kan akan menggelinding. Atau secara makna fisikanya, katanya itu bola tersebut akan berubah posisinya. Lalu kenapa bola tersebut berubah posisinya? Kita lihat penjelasannya selanjutnya. It's because there was another magnitude of force acting on it, and this time the forces were not balanced. Nah, kenapa sih bola tersebut bisa bergerak gitu, yang asalnya diam? Karena ada gaya yang bekerja pada si bola tersebut sehingga mengganggu kesetimbangan gaya pada bola tersebut, sehingga net force-nya atau gaya yang bekerja pada bola tersebut tidak lagi sama dengan 0 gitu. The ball moved and there was displacement. But hold on, why did the ball stop moving after covering 15 meters? The ball started moving at a pace and then slowly came to a halt. Nah, sekarang katanya tuh, kenapa setelah bergerak sejauh 15 meter bola tersebut berhenti? Ada yang bisa jawab nggak? Karena gayanya balik lagi ke 0, Bu. Kenapa balik lagi ke 0? Kan tadi ditendang arah gayanya ke arah kanan. Lalu kenapa dia tiba-tiba berhenti? Karena tekanannya habis, Bu, jadi balik lagi ke 0 si bolanya itu. Tekanannya kenapa bisa habis? Karena ada gaya gravitasi dan gaya normal, Bu. Gaya gravitasi dan gaya normal itu kan dia hanya menarik ke arah vertikal. Kalau ke arah horizontalnya, kan ini diberi gayanya ke arah horizontal, ke arah kanan. Karena gaya yang dari kanan ke kiri itu lebih kecil dari maksudnya kurang kecepatannya daripada gaya yang dari kanan ke kiri, Bu. Maksudnya gimana? Gaya yang dari kanan ke kiri itu, yang arahnya ke kanan berarti ya.
Ya. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri berarti arahnya ke kiri. Maksudnya gimana Kak Irfansyah? Oh, berarti Bu ada perlawanan dari sisi Dari sebaliknya. kanan. Iya, betul. Ada perlawanan. Kan tadi katanya hukum Newton ketiga itu kalau gaya itu selalu berpasangan ya. Oh iya Ya. iya. Kalau Iya, Bu. kita tendang ke arah kanan berarti ada gaya yang ke arahnya ke Ke kiri. 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 Nah, apa itu gaya yang arahnya ke kiri? Gaya normal, Bu. Gaya normal. Normal ke Mana? atas. Hah? Eksternal Bu, bukan Bu? Bukan gaya normal, gaya anu datang di kiri itu naon tadi, Poy? Gaya yang ada sebuah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya apakah itu? Ada yang sudah tahu? Ada gaya yang selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi kalau arah gerak bendanya ke kanan, dia arah gayanya ke kiri. Lalu kalau arah gerak bendanya ke kiri, maka dia arah gayanya ke kanan gitu. Dia selalu berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Gaya apakah itu? Ada yang tahu? Itu adalah gaya gesek. Ada gaya gesek. Gaya apa Bu? Kurang jelas. Gaya 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 gesek. Gesekan. Oh, gesekan. Antara si bolanya dengan lantainya. Oh iya. Nah, itu arahnya selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi kalau misalnya kita tadi nendang nih ke arah kanan, si gesekannya itu selalu menarik si bola tersebut ke arah kiri gitu. Sampai mencapai kesetimbangan antara gaya yang ke kanan sampai ke kiri sama yang ke kiri. Jadi gayanya 0 lagi, maka bolanya diem gitu. Seperti itu ya. Kita lihat penjelasan yang lebih jelas lagi di sini. If there's no force from the other side to stop it, how did it stop? Was there a force which stopped it? Yes, it was friction that stopped the ball. While the force you applied was towards the right, the force of friction was towards the left. Nah, ketika kita mendorong si bola atau memberikan gaya ke arah kanan, maka friction atau gaya gesekan itu arahnya ke kiri gitu. Dan kalian harus melihat ya, besar panahnya itu harus bergantung dengan besar gayanya. Jadi kalau besar gayanya sama nih antara normal force sama gravitational force ini sama besar gayanya, maka panjang panahnya pun harus sama seperti itu, ya. Let's make it even more interesting. Assume your screen to be a frame of reference in this example. Also assume that this straight horizontal line is a frictionless flow and there's no air resistance. The ball appears from the left of your screen and moving towards the right at a uniform velocity of 2 meters per second. The only two forces acting on the ball are the gravitational and the normal forces which net each other out. In this setting, will the ball ever stop moving? No. Ada yang ngerti nggak tadi dia nyeritain tentang apa? Di video ini tadi menceritakan tentang apa? Tadi untuk kasus yang ini, kasusnya seperti apa? Tentang kecepatan dari bola yang ditendang dari kiri, Bu. Kecepatan bola yang ditendang dari kiri. Kemudian tadi dia memberikan beberapa asumsi. Asumsinya apa saja? Nah, saya jelaskan ya. Kenapa? Gerak bola balik lagi ke 0, Bu. Gerak bola balik lagi ke 0. Bukan. Jadi gini, di sini Each other out. tunggu. Dia Forces which acting on the ball meters per second. Left of your screen, horizontal line is a frictionless flow and there's no air resistance. Nah, dia menjelaskan. Jadi misalnya gini, sekarang ceritanya seperti ini, ada bola yang akan bergelinding pada suatu lantai di mana kita berasumsi ya. Jadi kita berasumsi kalau si lantainya ini frictionless floor. Frictionless floor itu apa? Jadi dia licin, tidak ada gaya gesek sama sekali gitu. Artinya gini, semakin besar gaya gesek itu akan semakin kasar lantainya. Tapi jika dia tidak memiliki gaya gesek sama sekali si lantainya, itu berarti lantainya tersebut sangat licin atau frictionless floor. Dan kemudian asumsikan no air resistance. No air resistance itu apa? Tidak ada gaya gesekan udara gitu ya.
Kita asumsikan seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan ada sebuah bola yang menggelinding di atas lantai yang licin tadi. Right, at a uniform velocity of 2 meters per second. The only two forces acting on the ball are the gravitational and the normal forces which net each other out. Nah, jadi katanya itu ada sebuah bola menggelinding dengan kecepatan yang konstan, tidak berubah sama sekali. Di mana gaya yang bekerja pada bola itu hanyalah gaya normal dan gaya gravitasinya, yang tentunya besarnya sama, sehingga net force-nya itu sama dengan 0. Ya. Nah, lalu apakah bola itu akan berhenti? Bola tersebut suatu saat akan berhenti atau tidak? Jika asumsinya seperti itu, tidak ada hambatan udara, tidak ada lantainya sangat licin, kemudian net force-nya sama dengan 0, kecepatannya menjadi konstan gitu 2 meter per sekon. Apakah suatu saat bola tersebut akan berhenti jika akan kondisinya seperti itu? Tidak, Bu. Tidak akan, Bu. Kenapa? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Karena konsisten, Bu. Konsisten seperti apa maksudnya? Konsisten antara itunya gaya normal dan gravitasinya serta itunya di angka 0. Lalu kan si bolanya bergerak ke arah kanan. Berarti ada gaya yang ke arah kanan. Tidak ada perlawanan dari gaya gesek dari arah kanan itu, tidak ada perlawanan, Bu. Kenapa tidak ada perlawanan? Karena kan yang pertama lantainya itu licin, berarti mendukung gesek, berarti mendukung si bola dari arah kiri itu ke kanan, Bu. Oke, betul. Karena tidak ada gaya hambatannya, jadi maksudnya tidak ada gaya menarik dia ke kiri gitu ya. Betul. Ya, tidak ada perlawanan dari arah kanan. Iya, betul. Karena lantainya licin kan tadi, karena lantainya licin, maka tidak ada gaya gesek ya, di mana gaya gesek ini yang akan menghambat atau mengimbangi gaya eksternal yang ke arahnya ke kanan. Jadi si bola ini akan terus bergerak secara konstan ke arahnya ke kanan seperti itu. Kita lanjut ya. Bu, mau nanya, misalkan si bola datang dari arah kiri nih, tapi jalanan itu nanjak gitu, gini Bu, nanjak. Iya, terus? Otomatis si bola datang dari arah kiri itu nggak bisa mencapai titik puncak tanjakan itu. Berarti dalam bahasa ininya mah, tekanan dari gaya gesek kanan itu lebih kuat daripada tekanan gaya dari kiri. Karena tanjakan, Bu. Bukan tekanan, tapi gaya. Gaya. Gaya yang mendorong si bola tersebut untuk bergerak ke arah kanan menuju puncak itu masih kurang gitu. Tidak mendukung ya. Nah, ya, itu gimana? Ada yang namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu besarnya akan berubah seiring dengan ketinggian suatu lantainya gitu. Misalnya suatu lokasinya itu kalau semakin tinggi itu gaya gravitasinya pasti akan berubah gitu ya. Dan termasuk kemiringan. Kemiringan pun akan berpengaruh terhadap gaya gerak suatu benda gitu tentu saja. Kita lanjutkan, Bu, ya. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kan itu nggak ada hambatan dari arah kanan. Kalau misal berarti majunya akan lebih cepat atau konsisten, Bu? Di sini di kan 2 meter. Gini. Kalau misalnya maksudnya kecepatannya akan konstan terus atau enggak gitu. Nah, tadi kita lihat di penjelasan awal. Suatu benda, nih, hukum Newton pertama, ingat. Ya. Benda akan tetap diam kalau misalnya nggak diganggu sama sekali, gitu kan, secara bahasa sederhananya. Atau tidak ada gaya luar yang mengganggunya. Dan itu bunyi yang pertama. Tapi ada kasus yang kedua juga yang menggambarkan tentang hukum Newton kedua. Apa kasus selanjutnya? Kasus selanjutnya yaitu suatu benda akan terus bergerak secara konstan, tidak berubah sama sekali kecepatannya apabila tidak ada gaya yang mengganggunya atau tidak ada gaya eksternal, tidak ada gangguan sama sekali. Jadi ketika suatu benda sudah bergerak secara konstan namun tidak ada gangguan sama sekali, maka ya bola itu akan tetap konstan gitu, seperti itu. Nah, sekarang kasusnya di sini. Yang selalu mengganggu arah gerak benda itu pada umumnya adalah gaya gesekan atau gaya hambat udara. Namun di sini kita asumsikan gaya hambatan udara itu kita abaikan dan lantainya itu licin. Jadi si dua faktor yang mampu menghambat
gerak si suatu benda ini sudah tidak ada, maka benda tersebut akan bergerak terus secara konstan ke arah kanan sesuai dengan gerakan awalnya gitu, tidak berubah sama sekali, baik arahnya, baik kecepatannya itu tidak akan berubah sama sekali. Gitu. Oh, baik, Bu. Ya. Kita lanjutkan. Mana ini kok nggak muncul ya? In this setting, will the ball ever stop moving? No, it won't. It will continue to move along the same path at the same speed unless there is another external force which acts on it. Nah, dia juga tadi menyebutkan, jadi si bolanya akan terus bergerak secara konstan dan kecepatan konstan ke arah kanan apabila tidak ada gangguan atau tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Here, as the forces are balanced, the ball will continue to move at 2 meters per second. Most people assume that if the object is moving, then there is some net force acting on it, but that's not true. Nah, jadi katanya tuh banyak orang yang berasumsi kalau benda itu bergerak ke arah kanan, berarti net force-nya itu tidak sama dengan 0, atau ada gaya gangguan dari luar. Nah, pernyataan itu sebenarnya tidak benar. Gitu. An object will continue to move at uniform velocity, even if the net force on it is 0. Nah, jadi di sini dijelaskan, an object will continue at uniform velocity if net force is 0. Nah, maksudnya seperti apa? Objek ini akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Uniform velocity itu maksudnya kecepatannya konstan. Meskipun jika net force-nya itu sama dengan 0. Net force-nya sama dengan 0 itu kan berarti tidak ada gayanya ada, tapi jumlah gayanya itu setimbang dan tidak ada gaya yang mengganggunya gitu. Tidak ada gaya eksternal yang mengganggu seperti itu. So there are two things we've learned here. First, if the object is stationary and the net force acting on it is 0, then it will continue to remain at rest. Second, if the object is moving at uniform velocity and the net force acting on it is 0, then it will continue to move at that same uniform velocity. Now, when this ball... Nah, jadi ada dua konsep yang harus dipahami ya dari then it will ringkasan. continue to move at that same uniform velocity. Nah, dari ringkasan tadi ya semuanya ada dua teori atau fisis yang harus kalian pahami gitu. Jadi salah kaprah gitu, misalnya ketika benda itu diam itu tidak ada gaya yang bekerja gitu. Tapi sebenarnya ketika benda diam itu ada gaya yang bekerja dan dia akan tetap dalam keadaan diam selama net force-nya sama dengan 0 atau disebut dalam keadaan stasioner ya. Kemudian ketika benda tersebut net force-nya sama dengan 0 gitu, dengan kata lain tidak ada gaya gangguan dari luar, sebuah benda itu dapat bergerak gitu sebenarnya, dapat tetap bergerak namun kecepatannya konstan dan arahnya pun konstan gitu ya. Jadi continues to remain at uniform velocity. Ketika net force-nya sama dengan 0 atau gaya eksternalnya sama dengan 0, bola tersebut akan tetap bergerak pada kecepatan yang konstan. Artinya apa? Ketika kecepatannya konstan, percepatannya ada atau tidak? Masih ingat nggak kalian? Ketika kecepatannya konstan atau kecepatannya tidak berubah, benda tersebut memiliki percepatan atau tidak? Memiliki kecepatan, Bu. Percepatan. Kecepatannya konstan. Percepatannya ada atau tidak? Ada, Bu, ada. Ada? Berapa Ada. berarti? Kalau kecepatannya konstan 2 meter per sekon, percepatannya berapa? Ayo. Ingat lagi, ketika kecepatannya konstan atau tidak berubah sama sekali, maka percepatannya itu akan sama dengan 0. Karena percepatan itu kan laju perubahan kecepatan gitu. Jadi ketika kecepatannya tidak berubah sama sekali, maka percepatannya itu sama dengan 0. Diingat-ingat lagi ya. Now, when this ball is moving at 2 meters per second and there is an external force applied from the left, what will happen? Yes, the ball will accelerate. Its velocity will change. Let's say the velocity changes to 3 meters per second after this external force is applied.
After that, the ball will continue to move at 3 meters per second unless acted upon by another external force. So nobody's really seen or touched force. It can only be understood by knowing what happens to an object when force is applied to it. If the body is stationary, do not assume that there is no force acting on it. And if the body is in uniform motion, do not assume that there is some net force acting on it. Jadi di sini yang salah kaprah dijelaskan lagi ya. Kalau misalnya bola dalam keadaan diam, itu bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja untuk kasus yang pertama ini. Dan lalu asumsi yang kedua, ketika bola bergerak itu bukan berarti terdapat gaya luar yang bekerja pada benda tersebut gitu. Itu bisa jadi saja meskipun bolanya bergerak tapi net force-nya sampai dengan 0 gitu ya. So what is force? A force is a push or a pull upon an object resulting from its interaction with another object. So, Nah, jadi katanya tuh gaya itu apa? Katanya tuh. object. Nah, gaya itu a force is a push or pull upon an object resulting from its interaction with another object. Maksudnya sebuah gaya adalah tekanan atau tarikan terhadap sebuah objek yang dihasilkan dari interaksi dengan objek lainnya gitu. Jadi pasti ada interaksi satu objek dengan objek lainnya seperti itu. So when you kick the ball also exerts some force onto your leg. But as the force of your kick is stronger, the ball moves to the right. There are many more concepts we need to understand about force, which we will cover in the next video. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah lihat video ini, saya ingin tadi yang nanya kalau bola dijatuhin ke dalam danau atau ke dalam air, kemudian tapi si bolanya tenggelam, kemudian ada juga tisu, tapi si tisunya mengambang. Mengapa hal tersebut terjadi? Tadi siapa yang nanya itu? Ada bisa menjelaskan lagi nggak kenapa? Menurut kalian kalau udah memahami konsep sampai konsep ini, bisa sedikit menjelaskan nggak kenapa bola yang satu diam, satu mengambang? Karena beda gaya berat dan gaya sejenisnya, Bu. Ada gaya berat dan gaya Sejenis. maksudnya gaya sejenis itu apa? Karena jenisnya kan tadi yang ditenggelamkan ada 2 jenis. Yang pertama tadi katanya yang tenggelam itu batu, dan yang kedua jenisnya tisu, Bu. Jadi gaya beratnya gaya berat suatu benda tersebut beda, Bu. Gaya berat suatu benda tersebut berbeda. Oke, berarti ketika gaya beratnya tersebut berbeda, tadi karena jenisnya berbeda. Berarti kamu menganggap karena jenisnya berbeda, itu akan mempengaruhi gaya berat juga. Mengapa gaya beratnya bisa terpengaruhi? Kalau gaya berat itu bergantung pada apa biasanya? Kan kalau gaya berat itu W sama dengan massa dikalikan percepatan, kan? Gaya sama dengan massa dikali percepatan ya. Khusus untuk gaya berat, percepatan itu merupakan percepatan gravitasi, di mana dia bersifat konstan. Maka untuk gaya berat itu bergantung kepada massa. Berarti menurut kalian karena massanya berbeda. Oke, itu faktor pertama. Kemudian kenapa si tisu bisa mengambang, sedangkan si batunya bisa tenggelam? Karena beban tisu lebih ringan dari batu, Bu. Iya, tadi itu kan sudah dijelaskan. Faktor pertama karena bebannya atau massanya berbeda. Lalu faktor lainnya apa? Kalau misalnya ada gaya yang bergerak, gaya berat itu arahnya kemana? Ke bawah, Bu. Lawannya ada gaya Normal. selain itu Normal. ketika di dalam air Normal. ada apa lagi? Gaya gesek. Bentar, Bu, nge-like gini. Kalau dalam air selain ada gaya normal ada apa lagi? Tapi carikan mulai. Gravitasi. Iya, selain gaya gravitasi. Ada gaya apa lagi? Ada gaya apa lagi? Misi ayam eta. Catat Ayo. Namanya apa?
Ada namanya gaya Archimedes atau gaya apung di dalam air yang mengangkat ke arah atas. Jadi secara ilmiah sebenarnya ada ketika kita masuk ke dalam air, ada gaya yang berusaha mengangkat kita ke atas gitu. Namanya gaya apung atau gaya apa ya nyebutnya tuh? Gaya buoyancy biasa disebutnya, atau saya pahami tentang hukum Archimedes. Itu harus pelajari lagi gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasannya berikutnya. Nah, di mana di sini akan membahas, tadi kan kita sudah membahas tentang gaya. Nah, gaya ini memiliki beberapa tipe, yaitu yang pertama gaya kontak dan kemudian gaya non kontak. Kemudian ada juga akan dibahas tentang efek dari gaya tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gaya kontak. Gaya kontak itu apa? Gaya kontak adalah gaya yang terjadi karena adanya interaksi dua objek yang bersentuhan yang satu dengan yang lainnya. Nah, di mana? Ini harus ada yang di-mute dulu ini. Oke. Nah, di mana contoh gaya kontak itu apa? Gaya yang diberikan kepada benda, misalnya gaya gesek. Gaya gesek itu kan gaya kontak antara si objeknya dengan lantainya. Kemudian ada gaya hambatan udara antara udara sekitar dengan objeknya tersebut. Kemudian juga misalnya ada ketika kita menginjak lantai, ada kontak antara kaki kita dengan lantai, seperti itu. Kemudian kita juga akan bahas tentang gaya non-kontak. Gaya non-kontak itu apa? Gaya non-kontak adalah gaya yang terjadi tanpa adanya sentuhan langsung antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Jadi secara kasat mata dari sudut pandang kita, itu tidak ada kontak tapi bisa menimbulkan gaya. Contohnya itu apa? Itu gaya gravitasi. Kita lihat, gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Apakah terlihat benda tersebut kontak dengan benda lain atau tidak? Ya tidak, tentu saja. Tentu salah satu contoh lainnya yang konkret atau yang sering kalian lihat, gaya magnet. Misalnya kalian ingin menempelkan magnet di suatu benda. Apakah harus kontak dulu supaya gaya itu terjadi atau tidak? Tidak. Tidak harus. Tidak, Bu. Maksudnya ya, kontak itu dalam konteks ini, kontak itu maksudnya harus ada sentuhan dulu atau tidak gitu, tidak kan? Kalau gaya magnet cukup didekatkan saja magnetnya, baru dia ada tarikan seperti itu. Dan itu harus kalian pahami ya. Selanjutnya, nah efek dari gaya itu apa? Efek dari gaya yang pertama yaitu tentu saja dapat menggerakkan suatu benda. Ketika kita memberikan gaya eksternal pada suatu benda, benda tersebut terganggu kesetimbangannya, maka benda tersebut akan bergerak. Kemudian efek yang selanjutnya yaitu merubah kecepatan benda. Misal benda tersebut awalnya dalam keadaan kecepatan konstan atau percepatannya 0, ketika kita beri dorongan maka kecepatannya akan semakin cepat gitu misalnya, maka kecepatannya berubah artinya ya hasilnya. Kemudian efek yang selanjutnya menghentikan pergerakan benda. Misal bola sedang menggelinding, kemudian kita tahan pakai kaki sehingga benda tersebut menjadi diam. Nah, itu salah satu contoh efek gayanya. Kemudian merubah arah benda tentu saja. Misal si bola itu sedang ditendang ke arah kanan. Kemudian dari arah kanan datang seseorang menendang bola tersebut ke arah kiri, maka bola tersebut berubah arah gerak bendanya menjadi ke kiri. Itu adalah salah satu contoh efek dari gaya. Selanjutnya merubah bentuk benda tentu saja. Misalnya kita memiliki balon nih, balon terus kita artinya ketika kita memberi gaya itu berarti misalnya kita menekan si balon tersebut, otomatis bentuk balon tersebut akan berubah. Nah, itu salah satu efeknya. Nah, lalu di sini ada sebuah pertanyaan. Gaya ini sebenarnya merupakan besaran vektor atau skalar sih? Ada yang bisa jawab? Gaya itu merupakan besaran vektor atau skalar? Vektor. Vektor, kenapa? Karena memiliki nilai dan arah. Iya, karena dia memiliki nilai dan arah, dan dia bergantung pada arah. Jadi ketika arahnya berubah, apakah besar gayanya sama atau tidak?
Tidak. Iya. Lalu tadi mengapa udah ya. Nah, sekarang kita lihat video berikut yang akan membahas tentang apakah gaya itu besaran skalar dan vektor. Kita perhatikan ya. Look at this rectangular object kept on the table. Are there any forces acting on it? Yes, there is a gravitational force pulling it down and an equal and opposite normal force pushing it up. Nah, di sini diceritakan ada sebuah kotak di atas meja. Apakah ada gaya yang bekerja? Ya tentu saja. Kita sudah belajar di video sebelumnya ya. Jadi kita harusnya sudah paham gitu. Kalau meskipun bendanya dalam keadaan diam, pasti tetap saja ada gaya yang bekerja pada objek tersebut, yaitu gaya gravitasi dan gaya normal. As the forces are balanced, the net force is zero. Nah, karena jumlah gayanya sama dengan konstan, bukan konstan maksudnya, maaf. Jumlah gayanya itu sama dengan 0, maka dia dalam keadaan setimbangan gitu. And hence the object will continue to be at rest unless another external force acts on it. Nah, jadi suatu benda akan tetap dalam keadaan diam jika jumlah gaya yang bekerjanya sama dengan 0. Now, if we push the object towards the right, what happens? The object moves towards the right, correct? Yes, that's because we applied a force towards the right and the forces were unbalanced. Nah, lalu ketika kita berikan dorongan ke arah kanan, maka kita mengganggu kesetimbangan gaya dari si kotak tersebut. Nah, di mana artinya kita memberikan external force atau gaya luar ya pada benda tersebut. Did you notice how we draw the action of forces? Yes, we use arrows. And that should tell us an important thing about force. It is a vector quantity. It has magnitude and direction. Nah, jadi untuk menggambarkan sebuah gaya ya tentu saja dengan menggunakan arrow atau panah. Artinya apa? Jadi si gaya ini merupakan besaran vektor karena dia memiliki arah dan besaran ya. Dia memiliki besaran dan arah. We can say that we applied a force of 5 newtons towards the right. Don't worry about the units of force. We will understand it later. But for now, just understand that force is a vector quantity. If we would have said that we applied a force of 5 newtons to this object, you wouldn't know how the force is applied and in which direction the object would move. It could have been in any direction, but the fact that we said right means that it will be in this direction. Which are the forces acted on the object when it moved to the right? There was this force which we applied, then were forces of air resistance and friction towards the left. Then why did the object still move towards the right? The upward and downward forces cancel each other, so the question of the object moving upwards or downwards will not arise. Nah, jadi di sini dijelaskan ketika kita memberikan gaya misalnya 5 Newton ya, kan satuan gaya itu adalah Newton ke arah kanan, kita bisa melihat kenapa benda tersebut bergerak ke arah kanan. Kita lihat dari arah panahnya dan besar panahnya ya, panjang panahnya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui kalau normal force dan gravitational force ini dia sifatnya balance atau saling meniadakan. Karena kita lihat dari panahnya ini panjangnya sama dan arahnya berlawanan arah. Kemudian kita lihat ketika benda tersebut bergerak ke arah kanan, ada gaya yang melawan ke arah kiri, yaitu gaya gesek atau friction, dan ada juga gaya hambat udara yang arahnya ke kiri. Nah, namun apabila kita lihat fenomena benda tersebut bergerak ke arah kanan, maka kita dapat mengetahui kalau panjang panah yang arah external force ke kanan ini harus lebih panjang dari jumlah net force ya, jumlah air resistance dan friction-nya. Gitu. So I move to the right because the force of 5 newtons is more than the sum of these two forces which were acting towards the left. Also notice the size of the arrows. If the magnitude is more, the size is also larger. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, perhatikan. Larger. This diagram is more, the size is also larger. Nah, kalian lihat di sini. Kan kalau panjang panah yang arah ke kanan itu lebih besar daripada yang arahnya ke kiri. Nah, maka tentu saja kita dapat mengasumsikan dari keterangan ini bahwa gaya yang arahnya ke kanan itu lebih besar daripada yang arah ke kiri, gitu ya. This diagram you see here is called a free body diagram. Nah,
Dan gambar seperti ini adalah namanya free body diagram atau diagram benda bebas gitu. Jadi ketika kalian ingin menggambarkan suatu gaya yang bekerja pada benda tersebut, kalian harus menggambarnya sejelas mungkin. Seperti pada gambar ini. Misalnya, panjang. Jadi kalian nggak bisa asal-asalan panjangnya sama atau beda gitu ya. Arahnya bagaimana gitu, harus benar-benar teliti. Kalau gaya normal arahnya ke atas dan gaya gravitasi ke bawah karena bendanya tidak bergerak ke arah vertikal, maka kita tahu kalau besar atau panjang panah yang ke atas dengan panjang panah yang ke bawah itu harus sama. Kemudian panjang panah yang ke kanan dengan panjang arah yang ke kiri, kita harus perhatikan juga karena gayanya lebih besar yang ke kanan, maka panjang panah yang arahnya ke kanan itu harus lebih besar atau lebih panjang daripada panjang panah yang arah gayanya ke kiri. Ya, cukup jelas ya sampai sini. Looking at it will give us an overall idea if the forces are balanced or not. And that in turn will also give us an idea about the direction in which the object is going to move. The best way to understand force. Nah, jadi di sini si free body diagram ini sangat berguna untuk kita sebenarnya untuk menentukan si gayanya itu balance atau tidak, seimbang atau tidak gitu ya. Kemudian arah gerak bendanya kemana itu kita bisa lihat dari free body diagram ini. Jadi kalian nanti ketika ujian nanti ya, UAS ingat ya catatan nih. Kalau gambarnya asal-asalan saya langsung kasih nilai 0 ya. Tidak dikasih nilai sama sekali. Jadi kalian harus gambar dengan rapi, lalu panjangnya juga harus sama. Kalau misalnya memang gayanya sama gitu. Dan kalau gayanya berbeda ya tentu saja panjang panahnya pun harus berbeda yang kalian gambarkan. Gitu ya. Is by understanding free body diagrams. In the next lesson, we will look at a few interesting examples based on this concept. Nah, jadi kalian harus perhatikan nih ya. Nah, sekarang di sini akan sedikit dibahas tentang diagram benda bebas, di mana tahap paling penting dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hukum Newton adalah dengan menggambar diagram benda bebas. Pastikan hanya memasukkan gaya yang bekerja pada objek. Jadi kalian harus pastikan dulu ya, gaya yang bekerja pada objek itu apa saja gitu. Lalu masukkan juga bidang yang bekerja pada objek. Bidangnya apa? Gambar dulu bidangnya. Kemudian jangan membuat asumsi gaya normal sama dengan gaya berat. Kalian hanya bisa membuat asumsi gaya normal sama dengan gaya berat apabila kalian melihat dari perilaku si benda tersebut. Kalau bendanya dalam keadaan diam, dari sudut pandang gerak vertikal, maka ya itu tentu gaya normal dan gaya beratnya sama seperti itu. Nah, kemudian ini ada video free body diagram. Ini akan saya tugaskan ya. Kalian lihat video ini, free body diagram. Kemudian nanti kalian kerjakan. Nih, gambarkan diagram benda bebas pada permasalahan-permasalahan di bawah ini. Nah, kumpulkan minggu depan. Seperti biasa melalui email atau jangan deh, nanti saya bikin Google Form aja deh, biar gak hilang ya. Kumpulkan nanti Google Form-nya akan saya bikin. Kumpulkan di situ dan jangan lupa gambar dengan baik. Kalian bisa lihat contoh free body diagramnya di video ini ya. Nanti akan saya share ke kalian videonya dan PPT-nya. Nanti saya akan kasih mentahan PPT-nya, tapi dengan catatan tolong jangan diberikan ke siapapun PPT-nya ya. Termasuk itu kepada dosen lain ya. Baik, Bu. Ya. Oh, Jadi, PPT yang ini, Bu. Ya, Bu, ya. minta, Bu. Nanti Iya, Bu, yang ini minta, Bu. Saya kasih PPT mentahannya supaya kalian bisa lihat videonya, atau nanti saya kasih videonya aja deh ke kalian ya, link videonya aja, karena riskan sih saya berpengalaman PPT saya digunakan tanpa izin oleh dosen lain. Jadi kenapa saya ngasih ke kaliannya dalam bentuk PDF gitu, supaya videonya tidak bisa digunakan juga oleh beliau gitu ya. Jadi catatan dari saya ya, kalau misalnya ada dosen lain yang meminta PPT ini tanpa seizin saya, tolong beritahu saya ya. Nanti akan saya share ke kalian. Dan tolong dikumpulkan di link ya, tentu saja. Baik, Bu. Oke, selanjutnya ini udah Newton first slow motion.
Ini Newton first law motion akan saya bahas 943 ya. Ntar lagi. Sampai jam 10 kan kalian ya? Kita akan bahas Newton first law motion pada pertemuan berikutnya ya. Ini ada dikit lagi untuk videonya. Untuk videonya bisa kalian nonton deh, nanti akan saya bahas. Nih, saya akan bahas dulu dikit hukum Newton versi modern. Ini tuh sama kayak yang tadi ya, hukum 1, hukum kelembaman sebuah benda tetap pada keadaan awalnya yang diam V sama dengan 0 atau bergerak dengan kecepatan sama, V tidak sama dengan 0, kecuali ia dipengaruhi oleh gaya yang tidak setimbang atau gaya eksternal neto. Gaya neto yang bekerja pada sebuah benda juga dinamakan gaya resultan atau jumlah vektor semua gaya yang bekerja padanya. Ini intinya sama saja kayak tadi ya, F neto sama dengan sigma F. Ini videonya bisa kalian pelajari. Dan saya akan bahas tentang inersia sedikit lagi. Inersia atau kelembaman ya. Inersia itu adalah kecenderungan pada sebuah objek untuk tetap pada keadaan semula. Seperti itu. Ini untuk video inersianya akan saya bahas pertemuan berikutnya aja deh. Udah 9.45 ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ada, Bu. Nggak ada? Jangan lupa Ada. dikerjakan tugasnya. Ada, silahkan. Berarti, Bu, hukum Newton itu aturan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika ya, Bu? Bisa dijelaskan oleh logika. Kenapa tidak bisa dijelaskan oleh logika? Karena hukum Newton itu dapat dihitung dan beberapa kecepatan serta jaraknya gitu. Maksudnya seperti apa gimana? Tunggu. Kenapa Jadi, tidak bisa? Kenapa? Seperti ini, Bu, Isan masih bingung saat kita menendang bola ke dinding dengan kekuatan penuh nih. Si pantulan bolanya itu mantulnya sama kekuatannya dengan ke arah yang sama ke arah kita gitu, Bu. Apakah itu gimana, Bu? sama? Jadi masih bingung di situnya, Bu. Nah, untuk bisa memahami tentang fisika ya khususnya ya, dan gaya-gaya yang bekerjanya, kalian diperlukan kemampuan analitis yang sangat luas. Jadi kalian harus melihat gerak suatu benda itu tidak hanya dari satu sudut pandang, tapi harus dari berbagai macam faktor. Misalnya tadi kamu bilang dengan kekuatan penuh, seberapa penuh? Berapa besar gayanya? Apakah cukup besar untuk menghancurkan tembok tersebut atau tidak? Atau kalau misalnya gaya tersebut tidak cukup untuk menghancurkan bola tersebut, menghancurkan dinding tersebut, berarti si bolanya terpantulkan. Ketika terpantulkan, apakah lenting sempurna atau teredam atau tengah? Ada berbagai macam yang dinamakan dengan momentum ketika sudah masuk ke fenomena tumbukan. Gitu. Jadi ketika kalian belajar fisika tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang gaya saja. Ada banyak fenomena lain yang terkandung dalam gaya gerak benda tersebut gitu. Kemudian, apakah ada gaya gesekan udara? Udaranya seperti apa? Kalau misalnya ada gerak gesekan udara, seberapa cepat? Apakah mampu meredam pergerakan bola tersebut atau tidak ada gaya gesekan udara sama sekali? Itu pertanyaan selanjutnya. Kemudian, apakah ada gaya gesekan antara si bola dengan lantai, bola dengan dinding, sehingga dapat menghambat pergerakan bola tersebut? Seperti itu. Jadi ketika ya bukan tidak terbayangkan atau tidak masuk logika gitu. Tapi ketika kita masuk membahas tentang fisika itu, kita harus mampu melihat suatu fenomena tidak hanya dari satu sudut pandang, dari berbagai pandang, berbagai asumsi, dan berbagai faktor. Gitu. Jadi harus melatih kemampuan analisis otak kalian. Jadi kalian harus, intinya untuk melatih analisis otak kalian itu kalian harus rajin baca, rajin melihat studi kasus gitu, coba berpikir gitu, supaya kemampuan analisis kalian terasah gitu, dan banyak hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kalian menjadi terpikirkan atau masuk ke logika kalian seperti itu. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, silakan lagi nggak? Saya. Ya, silakan. Bu, misalkan kan saya itu main layangan nih. Si layangannya itu udah di atas
di atas awan, bukan atas awan, di udara gitu, di udara. Nah, kenapa si layangannya itu tidak jatuh, Bu? Sudah jatuh. Layangannya Tidak, kenapa bisa naik? Iya. Kan karena ada gaya apung, li kata Mbak tuh. Kalau yang sebabkan oleh udara. Dari mana? Karena ada Karena gaya layangannya kenapa bisa terbang? Karena ada angin, Bu. Iya, karena ada angin. Terus kenapa layangannya nggak jatuh? Karena besar angin di atas. Iya. Ada perbedaan angin. Kalau nggak ada angin di atas, layangannya akan jatuh. Pinter alihan kita. Seperti itu. Terus tekanan udaranya juga pasti berbeda di atas, antara di atas dengan di bawah gitu. Seperti itu. Apalagi coba? Seperti hatian. Ini nggak jadi. Bucin. Karena Bu, tekanan udara di atas lebih besar daripada gaya gravitasi bumi untuk layangan. Kenapa jadi dari tekanan menjadi gaya gravitasi? Ya, karena tarikan gravitasi buminya lebih lemah daripada tekanan yang di atas gitu. Itu faktor lainnya juga bisa. Jadi kita tidak bisa membahas fenomena fisika hanya dari satu sudut pandang, pasti ada berbagai macam faktor dan itu sangat rumit gitu. Maka dari itu kenapa ketika kita mengerjakan soal fisika itu pasti ada berbagai macam asumsi. Karena ini Bu, satu lagi. Kenapa? Layangan. Sama misalkan sama batu. Layangan sama batu beratnya itu sama. Beratnya sama. Saya dan teman saya mengapungkan kedua benda layangan sama batu itu bersamaan. Kenapa yang terbang itu cuma layangan, Bu, tapi batu nggak terbang? Luas penampangnya sama nggak layangan sama batu? Sarua we jeung kapak oge atuh jeung kapas jeung cai. Sarua jeung eta atuh jeung tadi batu jeung cucu. Dimensi layangan sama batu sama nggak bentuknya? Luasnya sama nggak luas penampangnya? Masanya sama ya, tadi catatan dari kamu masanya sama. Oke. Kemudian saya tanya luas penampangnya sama atau tidak? Bentuk sama yang susah terbang aja, Bu. Hah? Enggak, beda bentuknya beda. Bedanya bagaimana? Kalau batu bagaimana? Kalau layangan bagaimana? Batu kecil tapi berat. Kalau layangan itu luas. Kan yang saya tanya dimensinya kecil itu seperti apa? Bisa yang satu persegi panjang tapi kecil, satu persegi panjang tapi besar. Itu dimensinya, luas penampangnya berbeda gitu. Karena ketika kalian sudah menyangkutkan dua buah benda yang dilempar ke atas, ada yang namanya air resistance kan yang saya bilang, gaya hambat udara, di mana di situ gaya hambat udara itu yang mengangkat udara bergantung pada dimensinya. Semakin luas dimensinya, luas penampangnya semakin besar, maka kemampuan si benda air resisten yang menyentuh si benda itu kan semakin banyak gitu. Misalnya seperti gaya apung nih, gaya apung si suatu benda di dalam air. Kalau satu batu berbentuknya bulat, yang satu lagi berbentuknya persegi. Nah, kalau air yang menyentuh benda persegi itu kan lebih luas luasannya untuk menyentuhnya. Kalau batu kan kalau misalnya bentuknya bulat, dia lebih bersifat aerodinamis. Aerodinamis itu apa? Tidak terhambat oleh hambatan udara. Hambatan udara yang berpengaruh pada benda tersebut lebih kecil gitu. Sehingga benda tersebut ya lebih cepat jatuh daripada benda yang berbentuknya persegi karena si hambatan udaranya itu lebih banyak menyentuh atau mengangkat si benda tersebut gitu. Seperti itu. Maka dari itu pesawat dibentuk dengan bentuk aerodinamis. Apa itu aerodinamis? Paham tidak aerodinamis itu apa? Belum tahu, Bu. Ya, coba baca lagi lah. Sekarang ada Google banyak ada Mbah Google lah, gampang. Dia punya segudang jawab. Kalau kasusnya roket itu gimana? Roket. Gimana apanya? Kan itu ya kan itu dari bawah ke atas otomatis kan gaya normal ya. Kan kalau gravitasi dari atas ke bawah, kalau normal itu bawah ke atas kan?
Iya, terus? Nah, berarti contoh kasus roket, misalkan mau nerbangin roket nih, seseorang itu. Kan dari bawah ke atas berarti pakai gaya normal. Gaya normal. Apakah gaya normal yang digunakan? Gravitasi normal, Pakai gaya apa? Ngaco, Lip. Nah, ya sendiri bingung. Nah, Alif katingali, jurig teu katingali gitu weh. Bahasa apa itu? Bahasa planet. Irfan. Coba baca lagi di Google. Tinggal, Baca tinggal, aja jawabannya tinggal. kalau kalian mau tahu. Coba, kalau misalnya belum paham, tanyakan lagi ke saya. Nanti ya. Baik, Saya Bu. juga harus coba cari tahu. Ya, Bu. Nanti Baik, Bu. tanyakan lagi. Awas nih ya kalau UASnya masih jelek nih nanti. Kalian udah banyak bertanya, harusnya lebih banyak paham. Oke? Insya Allah. Oh, Bu. Bu, kalau bintang itu kenapa nggak jatuh, Bu? Bintang Aduh, kenapa? Alif. Ya, bintang kayak gimana? Karena gravitasi ya tuh di luar ojon. Pakai lem. Ditempelan ku lem. Ya ampun. Coba tanya ke Mbah Google, dia masih punya jawaban yang lebih bagus daripada saya dan dia bisa memvisualisasikannya dengan bagus. Kan bintang bulan teh berat. Nah, teu murah. Ibu udah Kumaha tiup sok baru Bro. Bu, udah 955, Ibu. Oh iya, udah 955. Kalian udah kuliah lagi ya? Ya, silakan. Sok. Kela itu can dijawab, Ya apa? Tanyakan Kak Google. Udah. Ayo Bah Google. Iya, saya Mbak Google sama kamu kalau banyak pertanyaan. Waktunya sudah. Kayak orang bari ngopi. Iya, sok. Sambil ngopi itu baru ngopi yang bermanfaat kalau kalian obrolannya seperti itu, nambah pengetahuan kalian daripada Ya, Bu. ngobrolin Kan gibah orang. singkatan, Bu. Apa? Kan singkatan Ngopi ngopi itu, Bu. berfaedah. Ngobrol perkara ilmu. Iya, sok. Lebih Perkara berfaedah. iman juga asik. Iya, iman juga bagus. Karena kalau misalnya kalian pintar tapi nggak punya iman, ya percuma. Kalian akan menghancurkan bumi juga. Nggak akan bermanfaat itu ilmunya. Gitu. Mantap. Catat. Iya. Analis, catat analis. Analis sok. Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup nih perkuliahannya. Waktunya udah habis ya. Pertanyaan minggu depan aja, Bu. Ya, minggu depan. Iya, Bu. Minggu depan kita akan bahas Baik, lagi materi Oh, berikutnya. itu, Bu. Bu, PDF yang itu, Bu. Ya, Mau Udah minta. aja, Bu, tutup aja, Bu. ya, Tutup aja, Bu. PDF-nya nanti saya Kira kirim. minta PDF dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup perkuliahan hari ini. Nanti videonya akan saya kirim berikut dengan PDF-nya dan juga link Google Form-nya untuk tugas kalian ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Saya tutup perkuliahan hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sehat selalu, Bu. Ya, Sehat, Bu. kalian juga. Izin lab, Bu. Ya, silakan.